warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Anta Medika. Halo sahabat Anta Medika, apa kabarnya semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu meskipun di rumah aja ya. Oke, perkenalkan saya Dr. Oktari Duyanti, saya selaku host di podcast Anta Medika ini. Di mana podcast Anta Medika ini bertujuan untuk memberikan informasi atau edukasi tentang kesehatan kepada sahabat Anta Medika. Hari ini adalah podcast perdana kita, di mana tema yang kita ambil hari ini sangat relevan dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini, yaitu dalam kondisi pandemi COVID-19. Tema yang kita ambil hari ini adalah penanganan kasus COVID-19 pada anak di rumah. Sudah hadir bersama kita Dr. Lilianti Chandra, spesialis anak, di mana beliau adalah salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit Anta Medika. Baik dokter, langsung aja ya dok, kita mulai untuk pembahasan mengenai penanganan kasus COVID-19 pada anak di rumah. Oke, sebelum ke pertanyaan yang lebih utama, saya mau tanya dulu nih dok. Kira-kira untuk kasus COVID-19 pada anak belakangan ini berapa persen sih dok meningkatnya dok? Sekarang trennya cukup tinggi ya. Kalau kita lihat angka kejadian per hari, sepertinya semakin hari semakin bertambah, bahkan hampir menembus 40.000. Jadi dari data yang ada, kalau dari kasus konfirmasi COVID, 12,5% itu adalah kasus pada anak usia 0 sampai 18 tahun. Jadi artinya 1 dari 8 pasien yang terkonfirmasi COVID itu adalah anak-anak. Sedangkan angka kematian atau case fatality rate pada anak itu cukup tinggi, sekitar 3-5%. Pada angka ini kita termasuk yang tertinggi di Asia. Tentu saja ini sangat mengkhawatirkan karena semakin hari angka kejadian kasus konfirmasi COVID semakin tinggi, artinya pasien anak juga akan semakin meningkat. Kalau untuk sekarang gejala apa sih dok yang kira-kira sering muncul pada anak yang terpapar COVID-19? Oke, kalau bicara mengenai gejala, sebenarnya sih pada pasien anak maupun dewasa mungkin tidak terlalu banyak bedanya ya. Biasanya yang paling sering adalah demam, kemudian ada juga batuk, sampai gangguan pernafasan, sampai timbul sesak. Sesak biasanya terjadi kalau kondisinya sudah mulai berat. Kemudian ada juga yang disertai dengan nyeri tenggorokan, kemudian badannya terasa cepat lelah, bisa juga disertai dengan mual muntah atau diare. Jadi sebenarnya gejala COVID pada anak ini cukup bervariasi. Ada juga yang tanpa gejala. Jadi kasus COVID pada anak yang tanpa gejala juga cukup banyak. Tentu ini akan sangat menyulitkan kita untuk menegakkan diagnosa COVID. Sehingga sangat penting pemeriksaan swab PCR atau antigen itu untuk menegakkan diagnosa COVID karena gejalanya yang sangat bervariasi. Sulit ya dok, jadi menentukannya dok tanpa PCR atau antigen ya dok. Lalu dok, ini pertanyaan banyak banget yang diajukan para orang tua ya dok ya. Gimana sih cara merawat anak yang sedang COVID di rumah gitu dok, tanpa harus di rumah sakit? Gimana cara merawatnya di rumah? Oke, jadi kalau anak kita terkonfirmasi COVID, yang paling penting adalah jangan panik. Kepanikan ini tidak akan memberi manfaat buat kita. Yang paling penting jangan panik, kemudian lihat gejala apa sih yang dimiliki oleh anak. Kalau anak tanpa gejala atau hanya gejala ringan, bisa dirawat secara isolasi mandiri di rumah. Tapi seandainya ada gejala yang lebih berat, misalnya anak ini kok batuk tapi tampaknya agak sesak ya, nafasnya lebih cepat misalnya, kami sarankan untuk segera ke rumah sakit karena berarti anak itu membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Yang paling penting adalah selalu jangan memberikan obat pada anak tanpa konsultasi terlebih dahulu ke dokter. Jadi sekarang ini kan sudah mulai diberikan layanan telemedicine baik dari pemerintah maupun dari rumah sakit, termasuk rumah sakit Anta pun sudah melakukan layanan telemedicine. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh para orang tua. Jadi dengan layanan telemedicine orang tua tidak perlu ke rumah sakit, tapi mereka tetap bisa berkonsultasi dengan dokter. Sehingga apapun gejala anak, kondisi anak saat itu tetap bisa terawasi dengan baik oleh tim medis. Oke, betul. Jadi bisa kalau misalnya tidak datang langsung ke rumah sakit, mungkin bisa menggunakan telemedicine ya dok ya. Ya. Lalu selanjutnya dok, ini juga sering juga tanya kepada dokter umum nih dok, kita sebagai dokter umum sering banget menanya ke pasien-pasien menanyakan ini. Makanan dan vitamin apa sih dok yang baik untuk dikonsumsi pada anak di masa pandemi ini dok? Oke. Kalau soal makanan tentu yang bagus adalah makanan yang segar. Jadi diharapkan pada orang tua untuk bisa memberikan makanan-makanan yang segar kepada anak-anak, terutama yang mengandung banyak vitamin, mineral, dan yang bergizi cukup. Misalnya pemberian karbohidrat dan protein yang cukup.
Kemudian pemberian vitamin seperti vitamin C, zinc itu ternyata sangat membantu di dalam memberikan daya imun untuk anak-anak di masa pandemi ini. Seperti kita ketahui vitamin C itu kan kaya akan antioksidan. Sehingga makanan-makanan yang mengandung vitamin C, contohnya jeruk, kemudian pisang, kemudian pepaya atau sayuran-sayuran berdaun hijau itu sangat bagus untuk dikonsumsi selama masa pandemi ini. Kemudian pemberian zinc, zinc juga bisa dapat kita peroleh dari makanan. Zinc ini sifatnya menghambat regulasi virus COVID, jadi membantu untuk kita satu mempercepat penyembuhan, dua juga termasuk bisa menangkal penyakit, terutama infeksi saluran pernafasan dan saluran cerna. Zinc ini juga bisa diperoleh dari makanan, misalnya dari susu, dari kacang-kacangan. Jadi sumber-sumber makanan yang ada di sekitar kita juga bisa kita konsumsi karena itu mengandung banyak vitamin dan mineral yang penting untuk daya tahan tubuh. Jadi sebenarnya yang utama tuh lebih ke makanan dulu ya dok ya, baru mungkin kalau misalnya tidak tercapai baru mungkin tambahan suplemen ya dok ya. Iya. Sama lagi dok, saya mau nanya dok, ini misalnya kan banyak juga nih ibu-ibu yang COVID nih, misalnya ada ibu orang tuanya yang COVID. Lalu gimana sih dok cara merawat anaknya yang atau mungkin masih dalam proses menyusui gitu dok? Oke. Kalau ibu-ibu yang lagi dalam masa menyusui kemudian ibunya terkena COVID, ibunya sebenarnya masih bisa tetap memberikan ASI kepada bayi. Jadi tidak ada larangan untuk itu, kecuali kalau kondisi ibu berat. Tapi kalau kondisi ibu tanpa gejala atau mungkin hanya gejala ringan, ibu tetap bisa menyusui. Tentu saja dengan dukungan, jadi tidak bisa ibunya sendiri, jadi harus ada support juga dari keluarga. Nah, untuk ibu yang menyusui tetap bisa memberikan ASI ke bayi dengan catatan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Jadi selama merawat bayi atau menyusui, ibu harus tetap memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan setelah selesai menyusui, bayinya jangan dipeluk terus. Jadi tetap berikan kepada mungkin orang yang negatif atau bukan penderita COVID untuk merawat bayi. Jadi tetap masih bisa menyusui, tidak dilarang. Kecuali kalau ibu kondisinya lemah, kondisinya dirawat, tidak bisa menyusui, maka bayi diberikan alternatif minuman lain. Jadi bayinya pun tetap masih bisa dapat nutrisi dari ibunya ya dok ya? Masih bisa juga melalui ASI perah. Jadi tidak harus menyusu langsung kalau masih tidak memungkinkan, tapi ibu tetap bisa memerah ASI dengan catatan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Tetap seperti itu. Ya? Iya, tetap seperti itu. Kembali ke sana, kembali ke pakai masker, cuci tangan. Lalu selanjutnya dok, untuk anak yang sedang misalnya pada ibu yang COVID gitu, anak bayinya itu perlu diperiksa juga dok berarti dok ya? Sebaiknya, karena artinya kan kalau anak bayi artinya kontak eratnya ya sama ibunya, sebaiknya sih perlu diperiksa. Sebaiknya di-swab juga untuk mengetahui anak ini terinfeksi, bayi ini terinfeksi atau tidak. Oke baik dok, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih dok ya. Kira-kira asupan gizi yang baik apa sih dok untuk pemulihan anak yang telah selesai menjalani isolasi? Oke. Jadi untuk anak-anak yang setelah terkena COVID ya, sekarang sudah masuk masa pemulihan nih. Yang paling penting apa sih? Tentu kembali ke karbohidrat. Karbohidrat itu sumber energi. Pada saat kita sakit, energi banyak terkuras untuk melawan penyakit. Maka dibutuhkan karbohidrat untuk replacement, mengganti energi yang sudah keluar waktu sakit. Jadi berikanlah karbohidrat yang cukup, kemudian protein yang berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan pembentuk imunitas. Itu juga dibutuhkan. Jadi berikanlah karbohidrat, kemudian berikan protein, dan kembali lagi ke vitamin yang sebelumnya. Pada saat menderita COVID, vitamin C, zinc, kemudian pemberian vitamin D3 itu juga cukup membantu. Selain meningkatkan daya tahan tubuh, juga untuk mencegah kita terkena infeksi virus kembali. Jadi tetap perlu nutrisi juga dok ya? Tetap butuh nutrisi, dan kemudian jangan lupa tetap juga perlu olahraga. Jadi olahraganya teratur. Tapi olahraga tetap di rumah ya dok ya? Iya, sebaiknya tetap di rumah. Apalagi sekarang kan PPKM darurat. Iya benar dok, karena sering juga nih anak-anak itu karena dianggap tidak berbahaya ya dok ya, jadi mereka sering diajak main keluar sama orang tuanya gitu dok. Iya, sebenarnya orang tua itu harus memperhatikan bahwa anak-anak itu kan banyak tanpa gejala. Jadi sebagai orang-orang yang OTG, mereka mungkin sudah ada virus COVID di dalam tubuhnya tapi tanpa gejala. Tapi anak inilah yang paling besar kemungkinan untuk menularkan ke orang-orang yang terdekat.
gitu ya. Baik dokter, saya izinkan dulu saya menyimpulkan dari podcast tadi ya dok ya. Karena sekarang COVID sedang meningkat pada anak, kurang lebih 40.000 anak terkena, yaitu 12,5% kasus pada anak dengan case fatality rate-nya 3-8%. Dengan gejala yang paling sering muncul yaitu demam, batuk, gangguan pernafasan, sesak, dan apabila kondisi berat itu sesak nafas, serta badannya sering cepat lelah dan mual muntah. Bahkan ada juga namun yang OTG sehingga perlu memeriksakan anak apabila sudah mulai ada gejala pada kontak erat. Lalu cara untuk merawat anak yang sedang terpapar COVID yaitu yang pertama jangan panik ya dok ya. Tadi jangan panik. Yang kedua lihat gejala anak apabila ringan boleh isolasi mandiri di rumah. Lalu yang kedua apabila anaknya itu sesak atau dalam kondisi berat silakan bawa langsung ke rumah sakit. Dan yang terpenting juga konsultasikan segala obat-obatan ke dokter dengan menggunakan datang langsung atau menggunakan telemedicine sekarang ya. Lalu makanan dan vitamin yang baik untuk dikonsumsi di masa pandemi ini yaitu yang pertama adalah buah-buahan dan sayuran serta zinc untuk menghambat regulasi penyakit tersebut. Lalu berikutnya apabila tidak terpenuhi maksimal boleh menggunakan suplemen. Lalu berikutnya pada ibu yang COVID masih boleh memberikan ASI kepada anaknya dengan menggunakan protokol yang ketat serta dukungan dari keluarga lain yang mungkin negatif. Serta selanjutnya asupan gizi yang baik untuk pemulihan yang pertama yaitu karbohidrat untuk mengembalikan energi, yang kedua protein serta ada vitamin yaitu seperti zinc, vitamin C dan vitamin D3. Betul dok? Iya. Dokter Lili ada yang mau tambahkan lagi dok? Yang paling penting adalah patuhi protokol kesehatan. Laksanakan dengan baik dan benar karena tanpa itu kita tidak akan bisa terbebas dari pandemi. Dok sudah hampir setahun sudah lebih ya dok ya kita seperti ini. Baik dokter Lili, terima kasih banyak ya dokter atas sharing-sharingnya. Demikian podcast Anta Medika hari ini yang bertema penanganan kasus COVID-19 di rumah pada anak. Nantikan podcast Anta Medika berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Serta jangan lupa subscribe YouTube channel kita di @rs_antamedika dan follow Instagram @antamedika untuk mengetahui informasi kesehatan lainnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M. Stay safe, stay healthy, dan stay happy. Saya Dr. Aridianti, Dr. Lili. Kami undur diri. Podcast Anta Medika, we serve with care.